Yang namanya salat itu kan sunnahnya saf rapat, bukan renggang jauh-jauh. Nah, jadi saya melihat saya sendiri ini masbuk, saf pertama penuh. Situ itu biasanya satu saf setengah, karena satu saf lagi. Masuklah saya ini, saya lihat yang menemani saya tidak ada, tapi saya lihat safnya renggang-renggang, bahunya berjarak nih. Nah, bahunya berjarak, makanya saya banyak berjarak, tapi kalau saya masuk pas tuh. Nah, saya masuk, subhanallah, saya bilang, saya makuk tangan, saya ginekkan tangan. Nah, depan geser, saya pun masuk. Allahu Akbar. Begitu saya takbir, dia pula mundur. Ya Allah, udah letih-letih kita merapatkan saf masuk, dia pula mundur. Balik renggang lagi lah. Jadi selesai salat, saya tanya, kenapa mundur Pak? Udah pas tadi tu, apa mundur pula? Panas kata dia. Oh enggak. Ini ditegur Pak susah, wangi sekarang ini susah memang. Ada yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadhalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين جماعة الرسول رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita matukan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Hidayatus Salikin. Ya, lanjutkan mengenai wudu ya. Nah, kemudian maka engkau ambil pula air satu ciduk atau cibuk disebutnya, dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali. Niatkan daripada permulaan, ya, permulaan dahimu hingga dagumu hingga telingamu. Nah, kedua telingamu kedua, dan sampaikan olehmu air itu kepada tempat yang tahdzib. Nah, nanti penjelasannya tahdzib itu ada pembahasan. Nah, sekarang lanjut mengenai berwudu ya. Maka engkau ambil pula air 1 ciduk dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali. Nah, di situ niatkan. Nah, niat yang sebenarnya adalah pada waktu membasuh muka. Begitu air sampai ke wajah, mulai ada niat tuh. Apa yang dilapaskan tuh diulangi lagi di hati. Hati itu lebih cepat. Begitu air sampai di wajah, maka hati menyebutkan nawaitu wudu li rabbil hadatsil asghar fadlan lillahi ta'ala. Masih agak panjang, singkat lagi. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Bisa tak tu? Nah, itu paling mudah tu lah. Ya kan? Kalau dah wudu berarti mengangkat hadas kecil tu. Beda dengan mandi. Kalau mandi itu mengangkat hadas. Jadi dah sebutkan pun tak masalah kata ulama. Begitu sampai air di wajah, wajib, ingat ni, wajib terlintas di hati niat wudu. Minimal nawaitu wudu lillahi ta'ala. Terjemahannya, aku niat wudu karena dah selesai itu. Siapa yang berwudu membasuh wajah, hatinya kosong, tidak ada niat seperti itu, batal. 40 tahun ni berwudu tak diterima Allah. Capek gitu. Jadi ibadah itu, mohon maaf, ada ketentuannya. Yang namanya niat letaknya di, kalau wudu kapan? Waktu membasuh wajah.
Ya, waktu membasuh wajah situlah terlintas niat. Nah, bukan waktu mengucapkan, belum, itu sunnah. Buka keran, baca bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu li rabbil hadatsil asghar, itu sunnah melapaskan, belum niat tu, mengingat-ingat dulu. Nanti begitu air sampai di wajah, situlah ada di hati itu, diiringi dengan niat. Ya, saya ulangi, kenapa masih ada yang tak paham tu? Disangkanya niat waktu mengucapkan, bukan. Niat tu di hati waktu membasuh wajah, seperti salat. Kapan niatnya? Waktu takbiratul Allah. Situ ada tu. Di hati itu, aku salat maghrib, aku salat isya, aku salat subuh, terlintas di hati itu. Kalau tak begitu bukan salat namanya. Ya. Itu kan salat nama begitu, olahraga ya. Olahraga. Salat tu olahraga tapi ada niat. Ya, salat. Saya ada dapat sebuah buku, ini doktor Muslim, dan dia alim, belajar ilmu agama dari pondok dan sebagainya, tapi dia kuliah ngambil doktor dia, dan masih mengkaji ilmu agama. Baru dia kaji. Setelah dapat ilmu kedokteran, dikaji gerakan salat tu sehat, kata dia. Orang salat tu sehat. Saya dulu ketemu seorang guru, dia bilang apa? Kenapa kau tak ikut belajar? Main bola. Main bola. Apa main bola? Salat tu sehat, kata dia. Sampai kau tak belajar. Kamu tahu Pele? Pele. Itu sekarang sudah lumpuh, kata dia. Letih-letihnya dia tu, Pele tu kenal apa Pele ya? Pemain dulu Pele terkenal tu, yang ikut hitam tu. Kenal? Di mana kenal? Saya ini penggemar bola kan dulu. Maka aku Pele tu favorit saya tu. Itu dia beritahu, Pele kamu tahu? Tahu Syekh. Itu sudah lumpuh sekarang, kata dia. Jadi saya bilang bingung juga saya, yang bagus dia bilang salat. Salat itu sehat. Ternyata benar kaji itu. Salat itu gerakan tu. Maka sujud jangan cepat-cepat, jangan kayak ayam matuk beras. Tuk 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 tuk. Mana ada mana? Waktu kita letakkan sujud tu minimal 3 kali. Baru 5 kali lagi, itu darah beredar tu sampai ke otak turun lagi. Itu masya-Allah. Itu yang ngomong dokter Muslim. Yang gini-gini ini dengar dari dokter Muslim. Ya. Ya, kembali kepada niat tadi ya. Nah, jadi sunnah 3 kali. Niatkan daripada permulaan. Ya, ini mulainya dari dahi. Nah, cara menjatuhkan airnya itu dari dahi. Dari kepala nih, dahi. Jangan dari wajah sini, dari dahi ni. Air pasti turun ke bawah. Kalau turun ke bawah tinggal kita menggosok. Letakkan di atas, di dahi ni. Turun air, langsung kita menggosok itu. Begitu. Itu sunnah dari Nabi SAW. Nah, kemudian dari dahi ni turun hingga ke dagumu. Turun ke bawah ni. Kemudian telingamu. Pergi. Ya, telinga keduamu. Sampaikan olehmu air itu kepada tempat tahzib. Mana tahzib? Ini tahzib. Ya. Ini tahzib ni. Ni. Kan ada rambut sini ni. Ini namanya tahzib. Tahzib ini termasuk bagian wajah. Bukan kepala tu. Ya, dia termasuk bagian wajah. Ini tahzib ini. Nah, jelaskan dulu ya tahzib ya. Apa tu tahzib? Nah, tahzib ini adalah antara hujung telinga ya, dan atas pertengahan dahi. Ya, itu kan. Ujung telinga sampai pertengahan dahi. Nah, ini. Ini ujung telinga nih. Nih. Ini hari ini gini. Besar ni. Ini. Ini ujung telinga ni. Tarik ke dahi ni. Ni dia. Ya, tarik ini ni. Ini ni termasuk itu nama tahzib, termasuk wajah.
bukan termasuk kepala, wajah tu. Makanya membasuh wajah kenakan semuanya tu. Caranya ni. Ambil air, tumpahkan dari atas. Tumpahkan ni jatuh ni. Kenakan semuanya ni. Kenakan semuanya. Ni tahzib kena semua ni. Kuping kenakan sampai ke dagu bawah. Jadi ini aman ni nak, kalau kena ini terus sampai kuping sampai ke dagu, aman dah. Cuman tahzib itu tadi banyak orang yang ke tahzib itu kepala, bukan. Tahzib itu sudah masuk bagian wajah. Wajib dikena waktu membasuh wajah. Ya. Faham ni ya? Ya. Ini menambah-nambah mengingat kajian yang lalu. Ya. Kadang-kadang kalau diulang-ulang tu bagus dia. Kita lebih hati-hati. Dan atas pertengahan dahi, dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4. Ada tumbuh rambut di wajah ni ada 4 tempat. Rambut-rambutnya pun harus kena air. Satu helai rambut tak kena air tak sah di bahagian wajah tu. Itu yang buat ni. Yang mana? Dia bilang ini tempat tumbuh rambut yang 4 itu iaitu 2 kening. Ni, kening ni. Kan ada batas tumbuh rambut tu. Batas tumbuh rambut tu lah batas wajah. Kena kan dia batas tu. Antara rambut dengan kening, itulah dia kenakan tu. Itulah batas wajibnya. Baik ada rambut maupun tak ada rambut, itulah kira-kiranya. Kan ada yang tak ada rambut tu. Jadi kira-kira kan di mana batas rambut, itulah dia basuh. Tempat batas tumbuh ni. Kalau orang rambut di sisi ke atas, itulah dia batas tu. Nampak itu? Ya, itu batas rambut. Kemudian mana lagi? Mana tadi tu? Ya, 2 kening, iaitu 2 kening tadi udah kan? Dan misai. Misai ni kumis bahasa Melayu. Misai tu kena kumis. Jangan dengar misai ke? Kalau Malaysia hari-hari sebut misai, jangan bilang kumis, tak tahu dia. Kau bilang misai tahu dia. Macam P-Ramli tu dia kumisnya dikasihnya ada gantungan sini. P-Ramli tu lucu lah. Saya tu menghibur hati P-Ramli lah. Dia pakai ada gantung tepi ni. Kata bosnya tu bilang, itu misai ke tanglong? Tanglong Cina bergantung ini. Tahu tanglong Cina. Dia bilang misai, itu misai ke tanglong kata dia. Jadi kumis ni, kumis ni mohon maaf masuk bagian wajah, rambut-rambutnya harus kena. Satu helai rambut kumis tak kena air, batal wudu. Dia masuk bagian wajah, ya, batas tumbuh rambut kening tadi, kemudian kumis. Apalagi, dan 2 bulu mata. Bulu mata pun masuk. Makanya digosok ni tangan ni, masukkan ke dalam mata tu, biar bulu mata ni kena. Baik bulu mata yang tipis maupun tebal. Kan yang tebal yang melantik bulu mata itu. Ya. Tapi bulu mata palsu tak masuk. Banyak perempuan pakai bulu mata palsu tu, melengkung sekali gitu, melengkung. Tak siapa nanti pergi undangan masuk waktu zuhur asar. Salat dia tak boleh nunggu ke rumah. Salat tu cabut tu tak masuk. Kalau sekarang masih aman lah, salat subuh takkan pakai bulu mata. Ya kan? Pergi undangan dari zuhur sampai asar, waktu salam masuk buka tu. Ini namanya make up ni banyak nyusah-nyusahkan tu. Ya, ada lagi mata tu dikasihnya tu, kacamata tu. Jadi kayak bulik matanya biru, coklat, kayak mata kucing. Ada tu bang. Pakai lensa tu, mau wudu tu macam mana? Itu tak pengaruh kerana bahagian dalam tak ada masalah. Biji mata tak wajib dibasuh. Tapi bulu matanya wajib.
Ya bulu matanya wajib. Kalau bulu mata wajib, apalagi alis. Alis masuk ni tebal. Ini dikatakan 4 rambut yang ada pada wajah tu harus diperhatikan. Ya, batas tumbuh rambut, bulu mata, alis masuk juga. Nah, dan 2 tali tudung. 2 tali tudung, sini tak faham saya ni. Ini jambang maksudnya, jambang. Sini ini jambang ni. Ni, ni terus ni. Dari mulai depan kuping ni terus turun ke bawah sampai ke dagu. Itu namanya jambang. Itu pun masuk laki-laki, maka yang bereok hati-hati. Maka dia wajib ni digosok-gosok ke tangan ni, masukkan ke dalam tu. Yang mana? Nanti ada pembahasan. Nah, yang wajib yang mana? Nah, yaitu berbetulan dengan telinga hingga janggut. Tadi dari telinga terus ke janggut jambang tu. Itu yang jarang. Jadi kalau janggutnya, cambangnya yang jarang, wajib kena air semuanya, bahkan sampai ke pangkal rambut pipi kulit tu. Wajib dia, yang jarang. Nah, bagaimana yang tebal? Dia bilang, dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh janggut yang tebal. Jadi yang tebal tak wajib. Yang tebal tak wajib. Kenapa? Sulit untuk sampai air ke pangkal, kena rapat di rambutnya. Yang wajib sampai ke pangkal kulitnya itu yang jarang. Maka dibantu tu dengan tangan dia gosok-gosokkan. Yang tebal gosok juga, cuman tak wajib sampai ke kulit, kena rapatnya dia. Ini yang biasa yang tebal-tebal ni orang Arab, Pakistan, India. Makin India tu, Pakistan tu, tebal-tebal dia punya bereuk itu. Kalau macam di mereka ini, silakan berwuduk, tidak wajib sampai ke pangkal, kena lebatnya rambutnya itu, wajahnya itu. Ya. Bagaimana kalau janggutnya sampai ke dada? Macam mana tu? Yang sampai ke dada tu tidak termasuk dia. Tapi yang dekat dagu itulah kena. Dia harus sampai ke dagu. Nah, rambut-rambut yang dekat dengan wajah, dan tak sunnah kalau sampai ke dada tu, tak sunnah janggut. Ya. Makin perempuan tak tahu ada yang suka dan tak suka. Ya kan? Perempuan tu macam-macam, ada yang suka, ada yang tak suka. Yang tak suka dia cukur sama suami tu. Ya. Jadi sunnah tu ikut isteri, bukan ikut Allah. Bukan ikut Nabi. Jadi risikonya apa? Kalau yang jarang, wajib air sampai ke kulit dan semua rambut-rambutnya, bagian wajah semua ini. Tapi kalau yang tebal janggutnya, cukup dibasuh dan tidak wajib sampai ke pangkal kerana sulitnya. Nah, waktu membasuh wajah itu dia bilang iringi dengan doa. Ini doanya. Kalau hafal, kau tak hafal, kembali yang kemarin. Dianjurkan setiap anggota wuduk itu kita membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu ya, setiap anggota wuduk. Tapi kalau hafal ni boleh, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku binurika, dengan cahayamu. Ya, yauma tabyaddu wujuh, ya, di hari engkau memutihkan wajah-wajahnya auliaika, kekasihmu. Jadi para wali nanti di akhirat itu semuanya wajahnya bercahaya. Nah, wala tusawwid wajhi fi zulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Jangan kau hitamkan wajahku ya Allah, ya, di hari di mana wajah-wajah kau hitamkan wajah-wajah musuhmu. Jadi orang-orang yang jauh dari Allah, yang dimurkai Allah, wajahnya gelap. Ya, tapi kalau umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW, pagi banyak-banyak berzikir, berzikirnya mohon maaf, wajah bercahaya. Hadis pernah sampaikan dulu, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, hari kiamat dibangkitkan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. 100 kali ya tu, setiap hari. Ya, apa lagi lebih?
tu zikir, wajah pun bercahaya. Nah, salah satunya juga wuduk juga. Maka ini identitas kita ni, ya, identitas kita ini agar dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi doa ini kalau hafal silakan, kalau enggak tadi syahadat dengan salawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menyela-nyelai, ya, menyela-nyelai janggut, maka sunnah selai. Maka Nabi terakhir itu ada satu cendokan khusus. Udah semuanya 3 kali Nabi basuh ni, cendokan terakhir satu khusus diambil dari bawah ini, dimasukkan ke janggut. Khusus satu cendokan. Kalau janggutnya panjang, tebal. Janggut Nabi ni segini ya. Nih, segini aja Nabi ni. Jadi Nabi ngambil satu cendokan khusus, diletakkan di bawah ni, naik ke atas, stop, masukkan. Begitu dia. Cendokan khusus. Tapi kalau janggut jarang-jarang, tak salah. Udah ngikut dah tu dengan basuh aja tu udah ngikut dah. Yang 3 lembar, 4 lembar. Ya, sudah masuk dah tu. Kalau yang tebal, khusus cendokannya. Ya. Mana tadi? Dan sunnah melebihkan membasuh muka daripada had. Had tu batas. Nah, had yang wajib. Tadi kan yang wajib tu dari tumbuh rambut sampai ke janggut bawah ni. Ini yang wajib. Kemudian dari batas kuping dengan pipi. Kemudian tahzib tadi. Tahzib dari sini, tahzib ni. Ini bagian yang wajib. Nah, sekarang disunahkan dilebihkan, basuhannya dilebihkan, ya, yaitu namanya ghurrah. Ghurrah muhajjalin. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini anjuran untuk melebihkan basuhan, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti diseru di hari kiamat, dipanggil di hari kiamat ghurran muhajjalin. Apa itu muhajjalin itu? Min atharil wudu, dari bekas wudu. Ghurrah itu wajah, muhajjalin itu 2 tangan dengan kaki. Ghurrah itu apa? Ghurrah itu wajah, ini bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Itu namanya ghurran muhajjalin. Nah, Nabi menyatakan ini pengaruh bekas wudu. Faman istata'a minkum ayutala ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu melebihkan batas ghurran muhajjalin tadi itu, maka lakukanlah, lebihkan, memanjangkannya. Jadi kalau wajah bagaimana? Bukan hanya batas rambut, tapi kenakan rambutnya. Ya. Kalau pipi bagaimana? Bukan batas kuping dengan pipi, tapi kenakan sebagian pipinya. Kalau di bawah, bukan hanya dagu, kenakan bagian bawah ni. Kemana ni? Leher. Tapi bagian atasnya, jangan sampai ke bawah sini. Leher di bawah dagu ini, kenakan. Itu maksudnya, lebihkan batas wajib. Nah, karena apa? Inilah identitas kita nanti di hari kiamat, ya, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi pernah bilang gini, ini maulid disering sampaikan tu maulid. Nah, Nabi bilang sama sahabat waktu habis menguburkan mayat sahabat tu lah, duduk di kuburan. Kata Nabi bilang, wajidtu ana ikhwanana, aku rindu ketemu dengan saudaraku, kata Nabi. Kami kan saudara kau yang salah? Bukan, kau sahabat aku, kau kumpul dengan aku, kau mandang aku. Tapi saudaraku dia beriman dengan aku, tapi tak pernah mandang aku pun tak mandang dia. Nah, sahabat tanya, bagaimana kau kenal dia ya Rasulullah? Dia tak pernah mandang kau, kau pun tak pernah mandang dia. Hari kiamat bagaimana kau bisa kenal dia? Nah, Nabi bilang, ada kuda belang, kakinya putih, kepalanya putih, dan dia berada di antara kuda-kuda yang gelap. Bisa tak kau mandang, kata Nabi? Sahabat bilang, bisa ya Rasulullah. Itulah dia. Aku kenal saudaraku nanti di hari kiamat dengan itu. Dari apa? Min asaril wudu, bekas wudu. Jadi wajah kita, tangan kita, kaki kita ni, itu identitas kita nanti. Mudah untuk dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betulkan wudu ni, jangan asal-asalan. Nah, kalau asal-asalan, tak jamin saya. Ya, asal-asalan tak jamin. Kenapa?
orang berwudu banyak teledornya tumit. Tumit itulah banyak teledornya. Apa yang dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu, sekarang saya buktikan, nampak semua. Ya. Dia sahabat masuk ke masjid, salat. Nabi udah salat dah, duduk dengan sahabat lagi berbincang-bincang masalah agama. Datanglah orang yang terlambat salat. Nabi ni sambil ngomong sambil mandanglah orang salat. Cemburu Nabi itu. Makanya jamaah jangan marah. Kau lagi salat di pandang orang. Mungkin dia meneliti, betul kan tak ni? Saya ada jenguk jamaah, belum saya tegur tu. Dia sujud, tangannya terletak di lantai tu, sampai ke sikunya. Letak begini bang. Jangan gini dia angkat ni siku ni. Ini terletak begini ya. Oh tu sujud. Maaf seperti hewan, tak boleh. Ya, tak boleh seperti itu. Nih, mohon maaf nih, sujud ni. Makanya kalau ada orang nak kau terima, kena tu memperbaiki kita. Nabi Muhammad tu cemburu betul. Tengok orang salah tak betul, dia tegur Nabi. Dan dia terima. Ini kadang susah kita ni, tegur tak mau terima. Padan yang negur tu kasar pula. Mu'izatun hasanah, carilah kalimat yang bagus. Mudah-mudahan diterima. Ya. Saya salat di surau tempat saya dulu. Di rumah orang tua di Gang Mubarak. Ada surau dalam tu. Nah, salatlah. Kan salat. Yang namanya salat tu kan sunnahnya saf rapat, bukan renggang jauh-jauh. Nah, jadi saya melihat saya sendiri ini masbuk. Saf pertama penuh. Situ tu biasanya satu saf setengah, karena satu saf lagi. Masuklah saya ini, saya lihat. Yang menemani saya tidak ada. Tapi saya lihat safnya renggang-renggang, bahunya berjarak ni. Nah, bahunya berjarak. Makanya saya banyak berjarak, tapi kalau saya masuk pas tu. Nah, saya masuk. Subhanallah, saya bilang. Saya makut tangan, saya ginekkan tangan. Depan geser, saya pun masuk. Allahu Akbar. Begitu saya takbir, dia pula mundur. Ya Allah, udah letih-letih kita merapatkan saf masuk, dia pula mundur. Balik renggang lagi lah. Jadi selesai salat, saya tanya, kenapa mundur Pak? Udah pas tadi tu, apa mundur pula? Panas kata dia. Oh enggak. Ini ditegur Pak susah. Wangi sekarang ini susah memang. Ada yang jawab. Padahal udah renggang masuk tu, itu dapatilah berjamaah putus. Nah, jarang-jarang jauh begini macam mana cerita? Nah, kita kalau ditegur tu terimalah. Padahal dah betul dah saya dengan bahasa yang bagus. Jawab mah tu. Panas kata dia. Aduh. Ya. Nah, jadi gitu juga salat tu. Nah, ini kan begini, sujud ni. Ni diangkat bawah. Jangan begini. Tu marah. Nabi bilang jangan sujud seperti hewan. Nah, tu diangkat tu. Ini bahunya. Ya. Nah, tadi apa saya ceritakan ni? Masalah pembicaraan tadi apa tu? Tumit. Ya. Orang tu salat, Nabi ngomong di masjid ni. Selesai salam, kata Nabi sini. Kau belum salat, kata Nabi bilang. Kau keluar, kata Nabi bilang, wudu, ulang lagi. Nah, Nabi ngobrol lagi dengan sahabat. Masuk lagi di salat. Selesai salat, naik, kata Nabi. Kau belum salat, kata Nabi. Ulangi wudumu, ulangi salatmu. Nyerah dia angkat tangan dia. Ya Rasulullah, cuma ini yang aku tahu. Aku tak tahu lebih daripada ini. Apa salahnya? Nabi jawab, "Wel min aqabi minan nar." Celaka tumit yang tersentuh api neraka, kata Rasulullah. Ternyata dia berwudu, tumitnya tak kena air. Tumit. Nah, dan sekarang saya buktikan sampai sekarang. Capeknya kita ibadah gara-gara satu titik di tumit tak kena air, batal wudu. Batal wudu, batal salat. Batal salat sama dengan belum salat. Makanya Imam Ghazali ini, mohon maaf, ini kitab tasawuf nih. Ini kitab tasawuf nih. Tapi ingat, dia bicara bersuci zahir dulu, betul kan? Nanti baru bicara bersuci batin.
Itu. Yang zahir ni betulkan dulu, jangan main-main dengan syariat. Ya, jadi siapa yang betul bersuci zahir, insya-Allah suci batin pun akan mudah. Ada hasilnya. Ya. Ya. Dia basuh wajah bagus, tangan bagus, ya kan? Waktu kaki, kaki begini. Ini waktu kaki ini. Udah selesai semua dah, kepala gosok, kenakan ke tumit. Makanya menggosok itu sunnah. Tapi kata ulama, kalau satu anggota wudu tidak akan sampai air kepadanya kecuali dengan menggosok, maka menggosok berubah hukumnya. Jadi wajib, bukan lagi sunnah. Itu hukum begitu dia. Lihat keadaan. Kalau dia digosok baru sampai, kalau tak digosok tak sampai, maka menggosok bukan lagi sunnah, jatuh hukumnya wajib jadinya begitu dia. Ya. Wah, lewat dah waktu ni. Ya, sampai mana tu? Baru urun muhajjalin ya. Baru sampai urun muhajjalin. Belum selesai tu. Ya, batas sedikit. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad